Dah, bismillah deh. Seadanya dulu ya. Iya, Beb, ya, Beb, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'du. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, salam ta'zim dan hormat saya kepada akhi wa habibi Sayyid al-Habib al-Allama da'illallah, Masya Allah, Al-Habib Abdullah Reza bin Hasan Al-Jufri. Beliau Masya Allah saudara saya yang dulu berjuang bersama-sama, Alhamdulillah, yang sampai sekarang Masya Allah tidak melupakan Al-Faqir ini. Juga salam ta'zim kepada semua yang ada di webinar kita kali ini, wabil khusus adminnya dan yang lain. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, majelis kita pada malam hari ini judulnya Habib dan Syarifah. Masya Allah, ini judul yang Masya Allah ya, dan perlu kita, jadi sebenarnya judulnya ini umum ya, sangat luas, sangat kalau mau dibicarakan sangat panjang sekali, dan dari banyak segi kita boleh masuk untuk membicarakan tentang habaib dan syarifah. Didengar ya, suaranya boleh dengar semua ya? Oke, jelas ya. Oke, masalah habib dan syarifah ini kita bisa memandang dari beberapa hal. Misalkan kita mau bahas apa ini sekarang? Habaib dan syarifah dari segi hukum contohnya. Jadi hukum mereka dalam menerima zakat, hukum dalam kafa'ah, hukum ta'zim wa ikram mereka, atau habaib dan syarifah dari kenapa dikasih nama, asal kata dari kata habaib dan syarifah ini, atau tapi yang insya Allah yang ingin saya bincangkan, yang ingin saya masuk pada saat ini, mungkin kita maksud dari habib dan syarifah ini kan adalah ahlul bait gitu kan. Siapa itu ahlul bait dan bagaimana sejarah adanya ahlul bait dari asal mula sampai ke masuknya di Indonesia, menyebarnya ahlul bait itu di Indonesia, dan insya Allah kita akan berbincang dari kata habib itu sendiri, kenapa dikasih nama habib dan kenapa dikasih nama syarifah. Baik, kalau kita berbicara tentang ahlul bait, ahlul bait itu adalah mustalah Qur'ani yang setiap insan kena tahu lah apa itu ahlul bait, karena itu dipakai dalam Al-Quran, dan beberapa kali Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang ahlul bait dan siapa itu ahlul bait. Dalam masalah ahlul bait, bahkan para malaikat dalam al-khitab kepada istrinya Nabiullah Ibrahim pun dia menggunakan ahlul bait, ya kan? Rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlul bait, ya kan? Jadi menyebut Sarah yang ketika itu adalah istrinya Nabiullah Ibrahim dengan sebutan ahlul bait. Nah, jadi siapa itu ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah beberapa kali menyebut tentang ahlul bait. Ya Allah fi ahli baiti, man mata mubghidan ahla baiti adkhalahu Allahu an-nar wa la taqata'a fil ibadati iraban. Siapa itu ahlul bait? Di sini baru kita berbincang tentang asal mula lafaz ahlul bait dan siapa yang dimaksud dengan ahlul bait. Kita udah nggak asing lagi tentang siapa itu ahlul bait. Ada yang mengatakan ahlul bait itu adalah Bani Muttalib, Bani Hashim. Dalam hadis mengatakan Bani Muttalib wa Bani Hashim syai'un wahid, satu, yaitu ahlul bait. Dalam ada yang mengatakan aulad Ja'far. Jadi ahlul bait, ada yang mengatakan juga ahlul bait apakah termasuk istri-istrinya Rasulullah juga termasuk ahlul bait. Nah, khilaf di situ. Ada yang mengatakan enggak termasuk ahlul bait, tapi ar-rajih dalam pendapat ini adalah istri-istrinya pun juga ahlul bait. Bagaimana Al-Qur'an
Lafaz Ahlul Bait itu kan disebutkan di Al-Quran untuk istri-istrinya Rasul yang sebenarnya kan turunnya kan untuk istri-istrinya Rasul, yang mana Al-Quran sendiri mengatakan dalam ayatul hijab, ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa ini taqaitunna, ya kan. Nah itu kemudian di tengah-tengahnya, di awalnya tentang kunna semua, tentang khitab kepada istri-istri Nabi. Kemudian di tengah-tengahnya Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tadhira. Dilanjutkan lagi dengan khitab kepada nisa mukminin lagi. Jadi secara otomatis khitab ahlul bait itu istri-istrinya Rasulullah juga masuk. Kenapa? Kenapa khitabnya dari kunna menjadi kum? Karena innama yuridullahu liyudhiba ankum berubah jadi kum karena ada Rasulullah di situ. Walaupun nisa banyak, perempuan banyak, kalau ada satu laki-laki aja kan domirnya berubah jadi kum kan, dari jamak laki-laki. Nah di situ ada Rasulullah, maka khitabnya jadi kum. Kemudian untuk Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Fatimah Zahra ini masuk menjadi ahlul bait dari doanya Nabi SAW. Ketika turun ayat ini, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tadhira, yang dinamakan dengan hadis Al-Kisah. Jadi dipanggillah Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan wal Husain. Kemudian ditutupi dengan ridaknya Nabi SAW. Baru setelah itu Rasulullah berdoa, Allahumma hum ahla baiti. Hum ahlu baiti. Mereka lah ahlu baitku ya Allah, fatahhirhum tadhira. Sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Kemudian datang salah satu dari istrinya Rasulullah SAW pengen masuk juga. Kemudian kata, Gifi fa'anti ala khair. Nggak usah masuk, jangan. Nanti sudah dalam keadaan baik. Ini kamu sudah menjadi istri Rasul dan kamu sudah masuk ahlul bait dari nasul Quran. Ini adalah makna ahlul bait. Kemudian ulama mengatakan bahwasanya ahlul bait di sini maksudnya adalah aulad Ja'far, aulad ini. Mereka adalah orang-orang yang diharamkan untuk menerima zakat. Ya, untuk ketika zaman Rasulullah SAW dulu, karena mereka sudah mendapatkan khumus dari ghanimah dan mereka juga mendapatkan khumus dan zakat ini dulu karena adalah bermakna tathhir, untuk mensucikan harta kita. Jadi seakan-akan zakat ini adalah uang kotor lah gitu, yang kotor yang dikeluarkan dari harta kita yang harus kita keluarkan. Jadi membersihkan harta kita kan berarti zakat ini seakan-akan uang kotor karena bermakna tathhir. Jadi nggak boleh. Karena ada dua illah ini, maka mereka adalah ahlul bait. Walaupun ada hadis lagi dari Rasulullah SAW yang mengatakan ahlu baiti kullu mu'min muttaqi. Ya, semua ahlul baitku adalah orang-orang yang beriman. Maksudnya ini fi umumid da'wah, untuk doa supaya semua orang yang bertakwa masuk dalam doa ini. Baik. Kemudian yang ahlul bait muttafaq, tidak ada khilaf, la sunni wala wahabi wala syi'i wala aisyi. Semua tidak ada keraguan, tidak ada yang mengatakan aulad Hasan wal Husain bukan ahlul bait, bukan duriyahnya Rasulullah. Semua sepakat. Hatta mereka-mereka yang benci pada ahlul bait, contohnya Wahabi pun, kalau kita lihat dari ulamanya, bukan yang kecil-kecil, dari ulamanya, kita lihat di kitab-kitabnya, ini yahtarimun wa yukirun adanya ahlul bait, wujudnya keturunan Rasulullah SAW sampai sekarang ada ini. Ya, kalau kita pelajari dari guru-guru mereka, dari ulama-ulama mereka, apalagi Syiah sudah nggak khilaf lagi bagi mereka. Bahwa kita ahlu sunnah wal jamaah juga dari anaknya Hasan wal Husain. Anaknya Sayyidina Hasan masyhurin sampai sekarang. Nah, kemudian Sayyidina Husain pun ketika Sayyidina Husain keluar dari Madinah, kisah Karbala yang masyhur, semua ahlul baitnya terbunuh kecuali anaknya satu, dan Ali Zainal Abidin, yang ketika itu masih muda, kemudian pulang lagi ke Madinah, kemudian punya anak lagi Muhammad al-Bagir, Muhammad Ja'far as-Sadiq,
punya anak lagi Ali Al-Uraidi. Yang Ali Al-Uraidi dinasti nama Uraidi karena dari Uraid, tapi beliau dikuburkan di Oman ya Bib ya. Yang dikuburnya di Oman itu siapa? Habib Ali Khalaq Qasim ke Ali Al-Uraidi? Habib Riza kan pernah tinggal di Oman lama itu. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian dari sinilah tasalsul adanya Ahlul Bait Nabi SAW yang kemudian ini kita mau bincang tentang Habib dan Syarifah kan. Nah, maka itu kita kena tahu asalnya dulu siapa itu nenek moyangnya para Habib dan Syarifah. Kenapa sampai sekarang disebut dengan Habib dan Syarifah? Kisahnya tentang itu, tentang Ahlul Bait Nabi SAW yang mana Sayyidina Hasan sudah meninggal dan punya anak bernama Ali Al-Akbar, dan Sayyidina Hasan orang yang banyak menikah. Menikah banyak sampai semua orang yang lihat Sayyidina Hasan karena dia punya muka itu mirip dengan Rasulullah SAW ini. Dari pusat ke atas itu menyerupai Rasulullah SAW. Sayyidina Husain dari pusat ke bawah. Jadi Sayyidina Husain haibahnya, cara jalannya itu mirip dengan Nabi SAW. Sayyidina Hasan dari pusat ke atas dan dia sangat ganteng lah kalau orang kita bilang ya. Kemudian banyak menikah. Sampai Sayyidina Ali kan bilang la tuzawwiju Hasanan fa innahu mizwat wa mitlaq. Jadi banyak kawin dan banyak mudah mentalak gitu. Kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak tadi Muhammad Al-Baqir, punya mana Ja'far As-Sadiq, kemudian punya anak lagi Ali Uraidi, dan terus menerus sampailah kepada Al-Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Beliau tinggal di Basrah, tempat ketika itu pada zaman Bani Al-Abbasiyah, kerajaan Abbasiyah, Khilafah Abbasiyah, dia kerajaan yang bagus, yang tentram ketika itu, tapi dalam akhir-akhirnya mulai goncang, mulai tumbuhlah fitnah-fitnah, termasuk di antara ketika itu kan sedang terjadi Thawrah Zinji itu, Thawrah dengan Afrika. Zinji itu hitam, maksudnya kulit hitam, soalnya orang-orang Afrika Selatan sana, mereka sedang ada peperangan macam itu, tumbuhlah, masuklah, muncullah fitnah-fitnah yang lain, kelompok-kelompok yang lain, yang kelompok Al-Qaramitah. Kelompok Qaramitah ini adalah kelompok yang memanfaatkan kelemahan Bani Abbas. Dia termasuk golongan Syiah, ingin untuk merebut kembali kerajaan Bani Abbasiyah. Dia yang menyembunyikan, yang mengambil Hajarul Aswad juga, Qaramitah. Kemudian dia dari golongan Ismailiyah, dari Syiah. Kemudian setelah itu Sayyidina Imam Muhajir Ahmad bin Isa ketika itu bermadhabkan Ahlul Bait, belum Syafi'iyah lagi, madhab Ahlul Bait. Dia ingin menyelamatkan anak cucunya dari fitnah Syiah yang seperti ini. Dia ingin menyelamatkan keluarganya. Akhirnya dia keluar dari Basrah, keluar bersama keluarganya, membawa hartanya. Dia orang kaya raya nih, bukan orang miskin. Membawa semua hartanya yang sangat banyak, pindah ke Hijaz. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ternyata fitnah Qaramitah pun masuk ke dalam Hijaz juga ketika itu. Sampai di Hijaz juga terbukti dengan pencurian Hajarul Aswad. Pindah lagi. Kemudian keluar Al-Muhajirullah dari satu tempat ke tempat yang lain, membawa keluarganya, sampailah kepada Hadramut. Di Hadramut, di Yaman, masuk ke beberapa tempat, di antaranya sampai akhirnya beliau menemukan tempat namanya Husaisah. Husaisah bermakna makmurah, tempat yang makmur, yang ingin dimakmurkan oleh Sayyidina Imam Muhajir ilallah. Dia tinggal di situ. Kemudian dia membawa madhab Syafi'i, karena ketika itu Hadramut, Yaman Hadramut secara khususnya banyak madhab ibadiyah. Maka dia menyebarkan madhab Syafi'i, berjuang di situ bersama anak-anaknya, berdakwah dengan dakwah yang sangat lembut,
pangkal tasawuf, iaitu anak beliau Ubaidillah yang bernama Abdullah bin Muhajir Ahmad bin Isa, tapi beliau masyhur dengan Ubaidillah. Beliau terus sebenarnya beliaulah muassis yang pertama kali untuk Tariqah Ba'alawi, karena beliau belajar dengan Syekh Abi Thalib Al-Makki. Abi Thalib Al-Makki ini dia mengambil dari beliau dan kemudian memulai, yang kemudian ditaksis ulang, diperbaharui Tariqah Ba'alawi, dikembangkan lagi. Yang dulu banyak terjadi peperangan, permusuhan antara qabail, banyak sekali macam-macam fitnah muntasyir. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau yang memperbaharui, mujaddid untuk Tariqah, dan dibilang beliau juga muassis al-awwal, karena beliaulah yang memecahkan memotong saif, kasrus saif. Ini untuk karena terlalu banyak peperangan, terlalu banyak pertumpahan darah dan nggak ada hasil apapun, dan terus menerus seperti itu, maka beliau berijtihad, beliau mengatakan nggak akan ada manfaatnya peperangan seperti ini, nggak akan ada manfaatnya pertumpahan darah. Dakwah yang terbaik adalah dengan menghentikan peperangan, kemudian mengganti dengan majlisul ilm. Ya, sampai terus akhirnya anak-anak beliau sibuknya adalah dengan memperbanyak ilmu, yang mana asas dakwah Ahlul Bait itu sendiri, Tariqah Ba'alawi itu sendiri bil khusus adalah ilmu yang pertama. Jadi mereka sibuknya dengan ilmu, sampai kita lihat sampai sekarang pun anak cucunya yang ikut sama Tariqah Ba'alawi semua menyibukkan dirinya dengan ilmu. Ya, ada yang berdakwah, ada yang mengajar, ada yang menulis, ada yang mensyarahkan, ada yang membuka jamiat, ada arbitah, rubat-rubat di mana-mana di Indonesia, di Tarim, di mana-mana. Semua adalah cara-cara adalah ini Tariqah Ba'alawi. Mereka lebih sibuk dari itu. Setelah mereka sibuk dengan ilmu, kemudian beramal, setelah itu mereka juga khauf ilallah. Ma'al khauf mereka diiringi dengan roja. Yang kelima adalah ikhlas. Ini adalah asas bagi Tariqah Ba'alawi, dan mereka bersemangat dalam berdakwah ilallah. Dari ilmu wal amal. Al-amal huna, selain mengamalkan ilmu, huwa nashrul ilm. Itulah kesibukan mereka. Mulailah dari Al-Imam Al-Faqih Muqaddam diteruskan, kemudian Tariqah Ba'alawi ditajdid lagi, diperbaharui lagi oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang alhamdulillah sampai sekarang kita tidak lihat suatu tempat pun atau ke negeri manapun, ya, negara manapun, daerah manapun, kecuali di situ ada asar dari barokah Tariqah Ba'alawi. Imma di situ ada Ahlul Bait, imma di situ ada madrasah, imma di situ ada dakwah Ahlul Bait, imma di situ ada yang masuk Islam berkat Ahlul Bait, atau imma di situ ada wirid yang diriwayatkan oleh Habib Abdul Haddad, seperti Ratibul Haddad, Ratibul Atas, ya, Kutubul Haddad, muntasyir di mana-mana. Ini adalah, dan cara dakwah mereka mengedepankan selain ilmu dengan kelembutan. Ya, mau'idhah hasanah, secara irsyad mereka dengan mau'idhah hasanah, yang kita lihat Habib guru tua, Masya Allah, dakwahnya berjaya dan berhasil di Palu. Ini seorang Habib, seorang Sayyid, yang betul-betul berpegang kepada Tariqah Ba'alawi, menyebarkan al-khairat di mana-mana, sampai katanya ada ribuan Habib, ya? Sampai 1.800. Masya Allah, sampai 1.800. Kalian lebih tahu bagaimana perjuangan guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, bagaimana perjuangannya yang kita dengar beliau pergi dari tempat ke tempat, sampai tempat yang nggak mungkin dimasukin oleh orang pun beliau masukin. Ya, kita dengar katanya dengan gerobaknya beliau masuk keliling kemana-mana untuk menyebarkan Islam, yang akhirnya kita lihat asar dakwah beliau, dan ini adalah cara dakwah Ahlul Bait. Kemudian setelah Al-Muhajir ilallah, dakwah Ahlul Bait menyebar kemana-mana, masuklah ke Nusantara, ke Malaysia. Alhamdulillah, Malaysia semuanya Islam ala yad Ahlul Bait. Ini dari Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad,
yang dikubur di Johor. Pertama kali ada yang masuk ke Johor, ada yang ke Indonesia. Indonesia pun juga semuanya masuk berkat ahli bait Nabi SAW, dan mereka itu adalah para habaib yang dulunya anak-anaknya Sayyidina Hasan digelari Sayyid. Kalau bilang Sayyid itu berarti adalah anak-anaknya Sayyidina Hasan. Kalau anak-anaknya Sayyidina Husain adalah Syarif. Jadi dulu nggak ada Habib tuh, belum ada Habib, Syarifah, adanya Sayyid sama Syarif. Kalau Sayyid sama Sayyidah, Syarif sama Syarifah, terus ya, bergulir seperti itu. Kalau istilah Habib sendiri kan dari kata Habib berarti kekasih. Kekasih, Habib. Kalau perempuannya Habib juga. Fasihnya kalau perempuan Habib, Habibi, yakni untuk kekasihku, baik dia perempuan atau laki, seperti Zauj. Zauj adalah bisa pakai suami, bisa pakai istri. Dua-duanya Zauj, itu kata yang fasihnya. Tapi berubah menjadi Zaujah karena untuk memudahkan dalam hal faraid. Wa azwajuhu ummahatuhum. Azwajun Nabi SAW, yakni istri-istri Nabi, ummahatuhum ummahatul mu'minin. So, jadi kita faham sekarang bahwasanya istilah Habib, istilah Syarifah adalah istilah-istilah yang dipakai awalnya oleh para Sadah Hadramut, yang mereka terbiasa dengan seperti itu, para Habib, para Sayyid, Sayyidah, Habib, Hubabah, yang kemudian akhirnya ketika orang-orang Hadramut banyak pergi ke Indonesia, orang Indonesia pun banyak pergi ke sana, mereka ada tabadul lughat, tabadul adab, tabadul ilm juga, akhirnya masyhur dengan Habib dan Syarifah. Taib, ini dari segi Ntar dulu ada yang tanya nih. Dibilang, jadi Ahlul Bait tadi kita udah tahu kan bahwasanya Habib ini adalah gelaran saja, la musyahata fil istilah, hanya gelaran yang diberikan kepada seorang Sayyid Ba'alawi, yakni dari keturunan Ba'alawi. Keturunan Ba'alawi seperti saya bilang tadi, Habib Ahmad Muhajir punya anak namanya Ubaidillah, punya anak namanya Alawi. Nah, Alawi inilah yang pertama kali dinisbatkan Ba'alawi. Ba itu sebenarnya bahan bahasa Hadram adalah ibn, anak, ibn Alawi, anaknya Alawi gitu. Tapi mereka biasa gunakan untuk nasab, ansab, yang masalah nasab Ba'alawi. Maka asalnya dari situ. Kalau Wailah Alawi di situ semua anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib Alawi. Tapi ini kita punya mustalah sendiri. Alawi adalah pengikutnya Ali sebenarnya, tapi kita punya mustalah sendiri. Alawi di sini adalah anaknya Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa, yang semuanya, yang Ubaidillah juga punya saudara namanya Jadid sama Basri. Jadid sama Basri ini juga Ba'alawi juga, karena yang lebih masyhur adalah abang beliau, ya, kakak beliau nama Alawi ini. Jadi lebih masyhur pada Alawi sampai sekarang Ba'alawi. Jadi kita tahu apa itu Ba'alawi, apa itu lafaz Ahlul Bait, apa itu Ba'alawi. Ba'alawi adalah keturunan dari Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa, yang semuanya Ahlul Bait dari mereka disebut Alawi. Jadi Habib adalah istilah untuk menyebut mereka. Ya, bukan berarti semua orang yang keluaran Hadramut atau yang dari Hadramut atau dari Mekah atau dari Madinah atau orang Arab lah, semua orang Arab itu Habib. Habibullah ya oke lah. Tapi kalau Habib bermakna Ba'alawi, Habib bermakna Ahlul Bait, bukan, nggak semuanya yang dari orang Arab itu Habib, karena mereka punya ada gabilah juga, ada masyayikh dan lain-lain. Tapi untuk istilah Habib yang masyhur yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia juga, yang ada di Hadramut, yang sering kita dengar, kata-kata Habib adalah mustalah yang digunakan untuk menyebut satu sayyid dari Ba'alawi Ahlul Bait Nabi SAW. Itu. Ya, jadi itu yang perlu kita tahu dulu. Nah, terus kalau orang lain mengaku dirinya Habib, kita punya mustalah ini
kalau digunakan untuk yang lain nanti akhirnya jadi macam menipu gitu. Ya. Jadi ada orang misalkan bukan Habib, ana Habib bilang gitu. Toyib ente Habib bermakna apa? Ya Habib bermakna kalimah kekasih. Habibullah, Habib. Karena ini mustalah sudah intasyar, jadi kita perlu untuk paling tidak menghormati mustalah ini, tidak dinisbatkan Habib ini kepada selain Ahlul Bait gitu. Jadi supaya tidak terjadi macam penipuan lah, macam ya, karena menisbatkan nasab kepada selain ayahnya itu mal'un, ya, manadharallahu mar'an intasaba ila ghairi abih. Allah tidak akan memandang orang-orang yang menisbatkan nasabnya atau dirinya kepada selain ayahnya, ya. Apalagi kalau dia maksudnya dia menyebut dirinya Habib atau dia bukan Habib tapi ada orang panggil dia Habib, wah dia ridha bermakna annahu yadda'i annahu minas sayyid fa haram mal'un. Kemudian itu tadi tentang Habib. Apalagi yang mau dibahas tentang Habib ya Habib Reza? Apalagi Habib ada khususiat yang Habib punya. Terus apa bedanya antara Habib Ahlul Bait ini dengan orang yang lain? Nggak ada beda, semuanya sama. Makan, minum, tidur, semuanya sama. Ya kan? Dosa ya dihukum, mencuri ya dipotong tangannya, semuanya sama, nggak ada yang sama. Tapi masalah afdoliyah itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Allah Maha memilih. Oke, kita nggak boleh mengatakan ya Rabb kenapa seperti ini ya Rabb, enggak. Allah wal mu'ti. Allah yang bagi, Allah yang ngasih. Kita nggak bisa untuk mengatakan oh jangan seperti itu, kalau gitu ana juga mau jadi Habib dong. La. Ya, Habib nggak bisa diminta, nggak bisa dicari, itu sudah pemberian dari Allah. Walan takun nubuwatun muktasabah. Kalau raqa fil khairi ahaqaba. Kalau kita walan takun duriyah juga muktasabah. Ini bukan iktisab. Ya, bukan iktisab, tapi ini adalah wahbi dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah. Jadi ini sudah pilihan Allah. Sebagaimana dalam umat manusia semuanya Allah memilih para nabi. Allah mengkhususkan para nabi daripada umat-umat yang lain, ya. Itu sudah pilihan Allah. Dari para nabi ini pun Allah mentafdil satu sama yang lain, mengafdolkan satu sama yang lain. Betul, faddalallah tilka rusulu faddalallahu ba'dhum ala ba'd. Ya, mereka adalah rasul yang Allah lebihkan satu sama yang lain. Ada 5 nabi yang paling mulia, ulul azmi. Di antara 5 nabi adalah satu nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Itu sudah pilihan Allah. Ya, kita hormati, kita wajib taat dengan pilihan Allah. Islam, istislam, nerima apa adanya, inqiyad, nunduk. Kelas. Allah memilih para nabi untuk kita beriman ala ra'as wal ain. Allah memilih di antara para nabi ini 5 nabi yang lebih mulia, kita hormatin. Juga bahkan dalam hari-hari pun Allah beza-bezakan, Allah beda-bedakan. Ya kan? Dalam hari. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan itu ada 12 bulan di sisi Allah yang telah Allah tentukan yauma khalaqas samawati wal ard, sejak zaman penciptaan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum, yang bulan haram. Di antara bulan-bulan pun ada bulan yang spesial, yang dispesialkan oleh Allah. Bulan Ramadan, bulan yang lebih ya daripada bulan-bulan yang lain. Ada arba'atul hurum, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian di hari-hari itu. Fihinna marja ila, ulama mengatakan fi arba'ah, wa al-bagi mengatakan fi isna asyar. Al-muhim Allah dzakar arba' baina isna asyar. Jadi melebihkan daripada yang lain. Begitu juga dengan kota-kota negara-negara. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Tarim, ada Hadramaut, ada Mekah, ada Madinah. Kenapa Mekah sama Madinah dilebihkan daripada yang lain? Masjid semua sama, masjid tempat ibadah. Orang ibadah di masjid pahalanya sama. Betul nggak? Orang sholat di masjid semuanya sah sholatnya. Tapi kenapa sholat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram Al-Madani, Haram Makki berbeda di situ, pahalanya lebih, karena Allah melebihkan. Allah yang berkehendak itu semua. Jadi Allah maha memilih, itu ketentuan Allah, itu ikhtiar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Ahlul Bait.
Begitu juga dengan para habaib dan syarifah. Mereka Allah lebihkan dalam beberapa hal. Kenapa? Karena nasab beliau kepada Rasul SAW. Karena dalam diri beliau ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Kita lah buat ihtiram ini. Kita hormatin, kita hargain sebagaimana orang samping kanan kiri kita ya. Kalau dia anak kiai aja, kita hormatin kan? Kita hormat. Kenapa? Dia lebih daripada anak. Oke, anak abuh rajul soleh. Ada orang yang anak orang kaya contohnya, kita menghormatin dia. Kenapa? Karena dia anak orang kaya. Masya Allah, ihtiram, inti anak orang kaya. Dia anak presiden, dia anak raja. Masya Allah, ridho anak. Inti lebih mulia daripada anak inti, Masya Allah. Begitu juga. Tapi ketika kenapa ini Habib Ahlul Bait? Ini cucu Rasul. Apalah cucu Rasul? Itu fihi syai' fil qalb. Ada sesuatu dalam hati yang itu harus kita bersihkan itu. Bahkan nahtarim itu Ahlul Bait. Limada? Li'annahu itratun Nabi SAW. Itu adalah cucunya Rasulullah. Fa ihtiramuna lahum ihtiramuna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencinta mereka karena cinta kita kepada Rasulullah, ya. Dan mencintai Ahlul Bait itu syariat, ya. Fardun minallah fil Qur'ani anzalahu. Ya Ahlul Baitin Nabi hubbukumu fardun minallah fil Qur'ani anzalahu yakfikumu min azimil budrati annakumu man lam yusalli alaikum la salata lahu. Imam Syafi'i, ya, law kana hubbu ali Muhammad rafidah falyashhadith thaqalain anni rafidhi. Kalau mencintai Ahlul Bait Nabi SAW adalah dibilang Syiah, maka tu saksikan semuanya, thaqalain, al-ins wal jin, insan, jin semuanya, kasih tahu semuanya bahwasanya ana sekarang sudah rafidhi, sudah jadi Syiah. Kata Al-Imam Syafi'i, hubbu Muhammad wa hubbu Ahli Bait Nabi Muhammad itu matlub bil Quran, amr minal Quran. Sebelum Rasul SAW meminta, ini sudah Al-Quran dulu. Karena perintah, qul ya Muhammad, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddah fil qurba. Katakan wahai Muhammad, ana enggak minta imbalan apapun. La syai' ajran, sama sekali aku enggak minta imbalan dalam berdakwah. Sampai Rasulullah mukanya pecah-pecah, sampai Rasulullah giginya lepas, sampai durib, dilempar dengan kotoran, dilempar dengan batu, dilempar dengan semuanya. Rasulullah berjuang seperti ini, menghabiskan umurnya untuk dakwah ilallah, irsyadin nas, untuk mengasih hidayah kalian, untuk mengingatkan kalian, li'inqadukum minadh-dhalalah ilan nur, enggak minta apapun. Apa? Bas minta satu hal. Ini pun bukan Rasulullah yang minta, ini perintah dari Allah. Illal mawaddah fil qurba. Kasih sayang, cinta sama Ahlul Bait. Ya, kita mencintai mereka. Bagaimana cinta kita kepada mereka? Cinta kita kepada mereka, kita jangan ganggu mereka, jangan sakiti mereka. Itu. Ya, cinta kan, cara mentakbirkan cinta kan bermacam-macam. Ada orang yang mencintai, paling tidak itulah jangan ganggu. Biarin mereka mau tahlil, biarinlah mereka tahlil. Ada yang tahlil nggak boleh. Nanti Ahlul Bait mau ziarah kubur, Ahlul Bait mau maulid, Ahlul Bait mau khol, para habaib, wah rame dah, bid'ah, kafir, syirik dan yang lain. Lalu biarin mereka jalan dengan, bahkan orang kafir pun kalau kita harus hormatin. Wanita Ahlul Bait Nabi SAW malah inti kafir-kafir. Wa asani, jadi cara ihtiram kita kepada Ahlul Bait bermacam. Yang pasti permintaan untuk mencintai Ahlul Bait adalah amr Qur'ani, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katsir minal ahadits, ya, man mata mubghidan ahla baiti adkhalahu Allahu nar. Siapa yang mati dalam keadaan hatinya ada benci kepada Ahlul Bait, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Walau taqatta'a fil ibadati iraban, walaupun dia tubuhnya terpotong-potong dalam beribadah. Ada hadis yang masyhur lagi, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah Allah karena Allah banyak beri nikmat kepadamu, cintailah aku karena kecintaanmu kepada Allah. Dan cintai Ahlul Baitku karena cintamu kepadaku. Ya, mau cinta kepada Rasul, cintailah Ahlul Bait. Cinta Ahlul Bait, kenapa kita mencintai hadha Habib? Masya Allah, Habib kita walaupun dia dhaif, walaupun dia enggak punya ilmu, walaupun dia maka sedikit, mahmakan anahu sayyid, mahmakan anahu habib, mahma hasol, mahma bagaimanapun dia habib, ya kan? Di dalam darahnya ada darah Rasulullah. Ana menghormatin dia, ana sayang dia karena sayang ana pada Rasulullah. Intihal amr.
Ya, jadi kita nggak membeza-bezakan antara Habib ini Habib yang alim, ini Habib yang kaya. Habib dhaif kita nggak akan dia atau kita dhaif dia enggak. Ya kalau ada Habib yang nakal, contohnya bermaksiat, contohnya ya, ada Habib yang hari-harinya berbuat dosa. Kita bagaimana kita? Apakah kita ikutin dia? Enggak. Kita bukan ikutin dia, ya, atau kita biarin saja? Bukan juga. Kita lihat bagaimana kalau yang melakukan itu adalah anak kita. Kalau anak kita yang berbuat itu semua, apa yang kita lakukan? Kita marah kan? Kita marah, tapi karena marah sayang. Ingin Habib ini untuk kembali lagi ke jalan atuk-atuknya, ke jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali ke jalan malaikat kakek-kakeknya dulu. Jadi kita tetap hormatin dia, kita tetap sayang dia. Ada satu orang pernah bicara kan, pernah cerita. Ada Habib kita pernah bilang, Kiai, ini Habib ini dia ganggu inti terus, dia maksiat, ya. Kemudian dia jawab apa? Habib, antum tahu Al-Quran, katanya. Quran sobek, masuk di tempat yang kotor, diselokan, okay. Sudah dikena najis, ada tai ayam sekalipun di situ, Al-Quran, kemudian diambil, inti lihat ini Al-Quran. Berani nggak inti injek-injek ini Al-Quran? Berani nggak inti hina ini Al-Quran? Nggak berani. Bagaimana ini Quran? Lalu apa yang inti lakukan dengan Al-Quran ini? Ya kita bersihkan, kita cuci, kita cium, kita keringkan, kita bakar paling tidak, atau kita taruh di tempat yang tinggi, yang mulia, kita cium, kita hormatin, kita taruh di atas kepala kita. Iya kita? Kata dia, Rasulullah bersabda, Inni taraktu fikum mustaqalain, ma in tamassaktum bihima abada lan tadillu ba'di abada. Kitabullah wa itrati ahli baiti. Dalam riwayat yang lain, Kitabullah wa sunnati. Kitabullah wa sunnati, hadisnya tidak sekuat Kitabullah wa itrati ahli baiti. Yang lebih sahih di Sahih Muslim adalah wa itrati ahli baiti. Banyak yang meriwayatkan Kitabullah wa sunnati, tapi yang lebih sahih adalah Kitabullah wa itrati ahli baiti. Nah, yang mereka lan yaftariqa hatta tarida ilayal haud, enggak akan berpisah selama-lamanya antara Al-Qur'an dan ahli bait. Jadi sebagaimana kita ihtiram dengan Al-Qur'an, maka likaunihi Al-Qur'an, wa nahtarim ahlul bait likaunihi ahlul bait likaunihi dzurriyyatun nabi sallallahu alaihi wasallam, nahtarimuhu wa nuhibbuhu mahabbah min al-qalb. Ya. Naam.